selalu jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang 3 sama apa? Memakai masker. 2 mencuci tangan. 3 menjaga jarak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Ayo ketua kelas, pimpin dulu doa. Kawan-kawan, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Ya, silakan dulu Pak Fri, terima kasih. Nah, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya Ibu akan absen dahulu. Yang Ibu absen, tunjuk tangannya. Majid Pratama Yusuf, Ibu. Abdul Satar Pohan, Angelita, Hadir, Bu. Arin Arindi, Hadir, Bu. Cindy, Hadir, Bu. Jus Anissa, Hadir, Bu. Fitri Sabila, Hadir, Bu. Nika, Iqbal, Hadir, Bu. Fahri, Hadir, Bu. Reja. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir. Masih ingat pembelajaran kita yang lalu? Masih. Pahlawanku. Iya, tentang pahlawanku. Sekarang kita lanjutkan dengan tema 5, pahlawanku. Sub tema 2, pahlawanku, kebanggaanku. Pembelajaran 6. Adapun tujuan yang harus kalian capai hari ini. Pertama, setelah berdiskusi, mengamati gambar, dan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. Yang kedua, setelah berdiskusi, mengamati gambar, dan membaca teks, siswa mampu mempresentasikan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan melakukan simulasi, siswa mampu menjelaskan kaitan sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila. Yang keempat, setelah berdiskusi dan melakukan simulasi, siswa mampu mempresentasikan kaitan antara sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila. Baiklah, untuk menambah semangat kita belajar, Ibu akan memutarkan lagu wajib nasional. Ibu harapkan semuanya berdiri ya, supaya kita tambah semangat. Siap? Coba sekarang berdiri.
Kemudian dari sini Ibu akan menampilkan beberapa pahlawan nasional. Sekarang Ibu mau tahu dulu ya. Kamu nanti jawab dan siapa gambarnya, siapa namanya, dari mana asalnya. Jadi semua boleh jawab. Kira-kira gambar yang pertama ini siapa? Soekarno. Surabaya. Dari Surabaya. Haikal dari mana Haikal? Iya, dari Surabaya. Kemudian gambar yang kedua ini siapa? Muhammad Hatta. Kira Muhammad Hatta dari mana? Dari Jawa Barat. Apalagi? Coba Cindy dari mana Muhammad Hatta? Sumatera Barat. Kemudian yang ketiga ada gambar coba dari mana? Makan. Maluku. Si Arin dari mana? Dari Maluku. Kemudian yang keempat ada gambar Umar. Ayo dari mana dia? Pasti kita semua tahu kan dari Aceh karena itu daerah asal kita. Kemudian gambar yang kelima ada seorang pahlawan perempuan. Siapa ini? R.A. Kartini. Kira-kira dari mana? Jawa. Coba si Majid. Dari Jawa Tengah. Iya, dari Jawa Tengah. Kemudian yang terakhir siapa ini? Yadin. Pasti tahu semua. Si ini siapa ya? Iqbal dari mana? Dari Aceh. Iya, dari Aceh. Jadi keenam pahlawan ini sudah kita ketahui namanya, sudah kita ketahui asalnya. Kemudian dari salah satunya siapakah yang memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia? Ada yang tahu? Siapa? Ini dia, Soekarno Hatta. Mereka lah yang memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sedikit untuk mengenal sejarah atau cerita singkat dari Insinyur Soekarno akan Ibu tampilkan. Kira-kira siapa yang bisa membacakan biografi dari Insinyur Soekarno? Ada yang bisa? Nah, coba Fahri. I.S. Soekarno adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. I.S. Soekarno lahir di Surabaya 6 Juli 1901. Sekolah dasar diselesaikannya di Mojokerto dan sekolah menengah pertama diselesaikannya di Surabaya. Setelah tamat sekolah menengah, ia melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung. Iya. Ya, ini biografi singkat tentang Insinyur Soekarno. Ya. Jadi, dari biografi ini nanti ada soal yang harus kamu jawab per kelompok. Ya, mencari informasi yang kamu peroleh dari biografi tersebut dan kamu masukkan ke dalam peta konsep berikut. Oke, nanti kamu kerjakan itu nama tokohnya siapa. Tadi kan sudah tahu ya. Kemudian tempat tanggal lahirnya di mana, tanggal berapa, pendidikannya apa, kemudian perjuangan yang dilakukannya apa, sikap yang diteladani itu bagaimana, dan apa kesimpulannya. Ada yang masih mau ditanyakan atau sudah paham? Sekarang coba kamu kerjakan per kelompok ya, nanti hasilnya satu-satu kelompok ke depan untuk mempresentasikan hasil jawabanmu. Paham? Sekarang coba dikerjakan.
Nah, Ibu harapkan di sini kan kerjasama kelompok ya paling diutamakan. Jadi jangan masing-masing kerja sendiri atau mengandalkan ketua kelompoknya yang mengerjakan. Jadi semuanya harus bekerja, semuanya harus kasih jawaban. Biar nanti disatukan jawabannya untuk dipresentasikan ke depan. Nah, baik, Ibu rasa sudah selesai ya. Jadi bacakan hasil presentasimu ya setiap kelompok di depan kelas. Ibu silahkan, siapa yang duluan? Silahkan. Bacakan dengan suara yang lantang, keras supaya kamu ingat. Hasil diskusi kelompok 1. Nama tokoh I.M. Soekarno. Tempat tanggal lahir Surabaya 6 Juli 1901. Pendidikan Sekolah Dasar di Mojokerto, Sekolah Menengah Pertama di Surabaya, dan melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung. Perjuangan yang dilakukannya: 1. Berjuang bersatu bangsa. 2. Berjuang melawan kolonialisme dan imperialisme. 3. Proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia. Sikap yang bisa diteladani. Semangat juang yang tinggi, jujur, adil, rela berkorban. Kesimpulan: sikap I.R. Soekarno yang jujur dan adil serta semangat juang yang tinggi patut kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, baik, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan. Ya, selanjutnya kelompok yang lain dipersilakan. Oke, kelompok 2. Silakan bacakan hasil presentasinya. Hasil dari kelompok 2. Nama tokoh Soekarno. Tempat tanggal lahir Surabaya 6 Juli 1901. Pendidikan Sekolah Dasar di Mojokerto, SMP di Surabaya. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung. Perjuangan yang dilakukannya: 1. Berjuang untuk mempersatukan bangsa. 2. Berjuang melawan imperialisme dan kolonialisme. 3. Proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia. Sikap yang bisa diteladani. Semangat berjuang, pantang menyerah, jujur, adil. Kesimpulan: Soekarno adalah seorang pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Iya, bagus. Kelompok 2 beri tepuk tangan. Oke. Nah, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah dibacakan. Untuk memperkuatnya, Ibu bacakan sedikit. Insinyur Soekarno atau lebih akrab disapa Bung Karno adalah pejuang pemersatu bangsa, pejuang melawan kolonialisme dan imperialisme, proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, serta Presiden pertama Republik Indonesia. Selalu dikenal dan dihormati bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Sebab selama hayatnya, Bung Karno telah menyumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa besar yang hidup dalam masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran dan bebas dari penindasan. Nah, itu tadi hasil diskusi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok masing-masing ya. Sekarang hasil diskusi tersebut silakan dikumpulkan ke depan. Kumpulkan hasil diskusi tadi. Semuanya satu ya. Ya, hasil presentasi tadi sudah dibacakan oleh kelompok masing-masing. Ada
Adapun sikap dari Insinyur Soekarno yang dapat kita teladani itu yaitu merupakan penerapan sila-sila kelima Pancasila, yaitu upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran sejalan dengan sila kelima Pancasila. Apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa lambangnya? Padi dan kapas. Kemudian sikap dari nilai-nilai sila kelima yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya gemar bekerja bakti dan bergotong royong dengan penuh kekeluargaan. Kemudian bersikap adil dengan tidak pilih-pilih dalam berteman. Ya, jadi tidak memilih teman. Dia kaya, dia miskin, atau kadang dia cacat, dia cantik, dia ganteng, nggak boleh pilih-pilih. Semua harus kita berteman. Kemudian tidak diskriminatif dan memperlakukan orang-orang sama tanpa memperdulikan latar belakang agama, suku, ras, golongan dan sebagainya. Diskriminatif di sini maksudnya tidak boleh membeda-bedakan. Apa dia Kristen, apa dia Islam, apa dia suku Jawa, apa dia suku Sunda, tidak boleh dibedakan. Yang penting kita semua sama. Semua sama. Nah, kemudian murah hati dan menolong orang yang membutuhkan. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang pembelajaran kita hari ini, atau ada yang masih belum paham? Atau sudah paham semua? Sudah. Selanjutnya kita lanjutkan dengan ada tugas yang akan diberikan secara individu. Coba buka LKPD-mu yang sudah dibagikan situ. Di situ ada beberapa pertanyaan. Ya. Pertanyaannya yang pertama, kamu dapat menerapkan sikap yang menunjukkan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contohnya. Tadi sudah kita bahas, ya kan? Kemudian yang kedua, apa yang akan terjadi jika kita tidak menerapkan sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Jadi meminta kamu mengerjakan ini secara individu atau masing-masing. Paham? Sekarang silakan dikerjakan. Silakan ditulis di LKPD yang sudah dibagikan itu kan. Semua menulis, nanti kalau sudah selesai kita kumpulkan. Kira-kira apa contoh-contohnya tadi? Kemudian apa yang terjadi jika tidak menerapkan sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari?
Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Oke, Putra, silakan. Penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari antara lain menolong teman yang kesusahan dan bergotong royong. Iya, itu salah satunya. Ada yang lain? Kesimpulan yang lain? Siapa yang bisa? Ya, Karimah. Sifat-sifat dari R. Soekarno yang harus kita teladani antara lain memiliki semangat yang tinggi, jujur, adil, dan rela berkorban. Iya. Jadi, sifat-sifat yang harus kita teladani dari Insinyur Soekarno yaitu sikap juang yang tinggi ya, semangat juang yang tinggi, jujur, rela berkorban, adil. Kemudian penerapannya harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Bergotong royong atau bekerja bakti, menolong orang yang kesusahan, berteman dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan antara suku, agama, ras, dan keyakinan. Ya. Kemudian untuk refleksi, ada yang bisa membuat refleksi? Nah, coba Eja. Refleksi dari pembelajaran hari ini, kami merasa lebih bersemangat dan bergembira bernyanyi bersama. Ya. Ada lain? Yang lain? Iya, Eja. Dari pembelajaran hari ini, kami mencari tahu lebih banyak tentang pahlawan dan asalnya. Ya, itulah refleksi kita hari ini ya. Banyak pahlawan yang sudah kita bahas, siapa namanya, asalnya. Nah, untuk sebelum kita menutup pelajaran hari ini, tidak lupa Ibu selalu mengingatkan untuk menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Nah, sampai di sini Ibu akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum